Oke, selamat pagi, terima kasih. Nah, ini mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini semua, campuran ini ya Dokter Nike ya, diabetisi, jadi ada pasien, ada dokter, ada perawat, atau mungkin juga, pemerhati diabetes ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin saya akan sampaikan ke depan ya. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Jadi, kenapa perlu vaksinasi ya. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa ini karena kita khusus akan bicara berhubungan dengan diabetes ya. Jadi, sudah disampaikan oleh Dokter Nike, kiat-kiatnya yang tadi dari berdoa, lalu mematuhi, menjalani pilar-pilar yang harus jalankan, pilar-pilar pengobatan pada diabetes, lalu juga, protokol kesehatan, dan yang terpenting saat ini kita, punya ya vaksin. Jadi pentingnya vaksin itu untuk jelas mengurangi penularan ya. Penularan COVID-19, kita sudah dengar bahwa COVID-19 ini dia sangat cepat penularannya, bahkan mungkin yang terakhir kita dengar juga bahwa ada varian baru, virusnya bermutasi, sehingga, penularannya juga semakin cepat gitu ya. Nah, untuk mencegah penularan dan kemudian kita pastinya akan menurunkan angka, baik itu angka sakit, angka kesakitan, dan angka kematian ya. Tadi kita lihat juga angkanya mungkin kecil 2% atau 3%, tapi kalau kita lihat lebih detail, ternyata yang meninggal itu adalah banyak yang mempunyai penyakit penyerta, antara lain diabetes ya. Nah, apalagi diabetes itu kadangkala penyakitnya tidak hanya satu, tidak hanya diabetes, ada penyakit yang lain, hipertensi atau jantung, bahkan juga ginjal ya. Nah, itu ternyata dari yang meninggal itu banyak yang mempunyai riwayat penyakit-penyakit penyerta tersebut gitu. Dan yang terpenting bahwa vaksin ini tidak hanya untuk melindungi seorang saja ya, atau kita sendiri gitu, tidak. Tapi yang terpenting adalah dia akan mencapai suatu, kekebalan kelompok. Itu yang terpenting, yang diharapkan, vaksinasi ini bisa menyeluruh ke seluruh, lapisan masyarakat ya. Jadi kalau kita hitung itu biasanya sekitar 60 atau 70% ya. Jadi artinya dari total penduduk, kalau jumlah penduduknya kita mungkin hampir 200 juta lebih ya. Itu jadi harus sekitar 60 atau 70%-nya itu harus diimunisasi gitu ya. Sehingga akan terbentuk kekebalan kelompok yang kita sebut dengan herd immunity. Dan tentunya dengan kita mencegah penyakit, kita akan melindungi seluruh masyarakat supaya bisa kemudian beraktivitas lebih produktif dan menjalankan roda perekonomian ya, yang terpenting itu. Sehingga seluruh lapisan masyarakat kita bisa menjalani seluruh kehidupannya, dan ekonomi akan pulih gitu ya, karena kita tahu dengan dampak pandemi ini ekonomi mulai tidak stabil gitu. Dan tentunya juga dengan vaksinasi ini akan menghemat biaya. Bayangkan seseorang yang punya penyakit diabetes dan penyakit penyerta yang lain, tertular COVID, masuk ke rumah sakit, perlu biaya besar, apalagi kalau harus dirawat di ruang ICU, membutuhkan alat bantu nafas, dan tentunya ini sangat mengeluarkan biaya sangat besar. Gambarannya seperti ini. Jadi kita sendiri, misalnya kita divaksinasi ya, itu tidak hanya melindungi badan kita sendiri, tapi juga akan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa saat ini kan belum semua orang bisa divaksinasi. Pemerintah memang sedang mengupayakan bahwa vaksinasi ini akan berjalan bertahap sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa divaksinasi. Tapi saat ini belum semua, misalkan anak-anak itu juga belum tahu dan belum dilakukan ya. Lalu juga mungkin orang tua ya, ini juga baru mulai gitu, atau mereka yang sakit, sehingga memang
di antara kita di dalam suatu kelompok itu ada yang pastinya tidak bisa divaksinasi ya, atau atau pemberian vaksinasinya harus ditunda gitu. Nah, jadi kalau kita yang seharusnya bisa, jangan takut gitu ya, tadi seperti dikatakan oleh Dokter Nike, atau malah kita, menolak gitu ya. Jadi harusnya kita turut serta mensukseskan program vaksinasi ini, supaya akan terbentuk tadi ya, kekebalan kelompok. Nah, yang kedua ini mengenai bagaimana sih kerja vaksin gitu ya. Jadi memang vaksin itu dibentuk oleh satu zat ya, namanya antigen ya. Ini antigen ya, jadi masing-masing penyakit itu mempunyai antigen sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing dengan antigen yang tertentu gitu. Jadi apabila seseorang terkena suatu patogen itu benda asing atau kuman atau dalam hal ini virus misalnya ya, ada patogen atau kita sebut virus COVID gitu aja ya, masuk ke dalam tubuh, maka di dalam tubuh itu ini kan dia di dalam apa namanya, di dalam suatu badan itu ada yang namanya antigen, yang ini namanya antigen. Dia akan masuk ke dalam tubuh, maka di dalam tubuh itu akan membentuk suatu yang namanya antibodi. Dan antibodi yang terbentuk ini itu adalah antibodi yang spesifik untuk antigen tertentu. Gitu. Seperti yang mungkin kalau kita tahu bahwa selama ini mungkin kita sudah sering kena flu, maka virus flu yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada suatu antigen yang masuk, itu akan merangsang terbentuknya suatu antibodi. Antibodi yang khusus memang untuk flu saja gitu. Atau ini khusus untuk penyakit campak misalnya. Ini misalnya untuk cacar air, khusus untuk penyakit tertentu gitu ya. Jadi kalau ini ada satu patogen yang baru, ada satu kuman yang baru masuk, maka tubuh memang belum punya antibodi, maka dia akan biasanya akan merangsang badan untuk membentuk suatu antibodi. Jadi kita lihat berikutnya seperti ini. Jadi di dalam vaksin itu ada suatu unsur zat dari satu virus, kalau kita bicara dengan berhubungan dengan virus COVID, itu namanya antigen ya. Jadi ada satu zat, ini hanya bagian kecil dari satu vaksin yang sebenarnya sudah dilemahkan ya, yang sudah dilemahkan artinya yang sudah tidak aktif gitu. Jadi jangan kita beranggapan kalau kita divaksin karena itu memasukkan satu antigen itu akan menimbulkan reaksi tubuh. Reaksi bisa muncul, tetapi reaksi yang ditimbulkan tidak seperti kalau kita terkena virus COVID ya. Tapi ini adalah suatu zat antigen yang sudah tidak aktif. Jadi tubuh tidak akan bereaksi secara hebat ya. Nah, memang akan menimbulkan reaksi yaitu terbentuknya antibodi. Ya, jadi tubuh akan mengenali ini dan dia akan membentuk suatu antibodi. Nanti di dalam tubuh akan terbentuk yang namanya, jadi dia akan mengingat, ada sel yang berfungsi sebagai pengingat yang biasa kita sebut sel memori, istilah bahasa medisnya ya. Dan suatu saat kalau nantinya kita terkena lagi oleh antigen yang sama, maka pengingat kita sudah tahu, oh itu si A, jadi seperti itu. Jadi dia bisa mengenal dan kemudian antigen itu akan segera dirusak dan dihancurkan gitu. Ya, jadi akan dilawan. Seperti itu cara kerja dari vaksin. Nah, jenis vaksin ada berapa banyak? Kalau kita lihat, kita googling gitu ya, sekarang mudah ya kita lihat banyak sekali jenis vaksin ya. Dan dia platform ini adalah unsur vaksinnya yang terbuat dari apa gitu, itu bermacam-macam juga. Yang saat ini yang di awal kita tahu bahwa di Bandung adalah salah satu wilayah di mana uji klinik atau proses studi untuk vaksin itu dilaksanakan di Indonesia, itu ditunjuk di Bandung ya.
Iya, kita mesti berbangga ya karena Jawa Barat atau Bandung itu kan kita punya, Bio Farma dan ada Prof, eee, ada Prof yang sudah apa, sudah Profkus yang sudah pengalaman dalam uji klinik vaksinasi ya. Jadi vaksinnya itu namanya Sinovac. Sinovac ini vaksin yang berasal dari Cina. Nah, itu yang digunakan pada saat, dari bulan Agustus akhir ya, sampai dengan sekarang ini masih berjalan. Dan memang waktu awal vaksin ini hanya diperuntukkan untuk orang dewasa, orang yang usianya di atas 18 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Namun dari penelitian, karena penelitian ini penelitian, besar, kalau vaksin itu ada tahap-tahapannya, biasanya, dimulai dari, studi pada hewan, lalu dilanjutkan fase 1, fase 2, fase 3 yang melihat bagaimana, eee, efektivitas dari vaksin dan apakah aman gitu ya. Dan itu sudah melalui uji-uji di fase 1 dan 2 dan saat ini sedang berlangsung uji vaksin yang fase 3 dari Sinovac ini ya. Dan vaksin yang kita kenal Sinovac ini adalah vaksin yang terbuat dari virus yang sudah tidak aktif ya, sudah diinaktifkan gitu. Nah, pemberian vaksin ini adalah 2 kali, diberikan dengan selang kurang lebih 2 minggu, sebenarnya bisa sampai 14 sampai 28 hari ya, antara 2 minggu sampai 4 minggu dan diberikan secara, intramuskular. Nanti berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara pemberian intramuskular itu ya, jadi disuntikkan di otot. Seperti juga kalau, Bapak Ibu sekalian dilakukan penyuntikan biasanya mungkin di puskesmas atau di rumah sakit. Dan ada juga vaksin-vaksin yang lain yang ini semua belum ada di Indonesia, hanya yang baru datang yang kita dengar ya terakhir ini AstraZeneca dalam minggu ini kemarin datang. Vaksin ini dia diambil dari bagian dari virusnya ya, jadi memang masing-masing, vaksin itu berbeda, komposisinya, bukan komposisinya, tapi, platformnya, jadi, asalnya ya, jadi, bahan dasarnya gitu ya, diambil ada yang dari virusnya, ada hanya yang dari bagian kecil, ada yang diambil dari yang namanya protein, atau ada yang protein subunit istilahnya ya, ada juga yang diambil dari RNA. Ini bermacam-macam. Dan ini kalau kita lihat misalnya dari, Moderna dan Pfizer ini dari, Amerika, kalau AstraZeneca ini dari Inggris. Nah, yang juga kita tahu bahwa ternyata, karena penelitian ini tidak hanya di Indonesia, juga di tempat lain ya, banyak di negara-negara lain dan juga sudah diuji ternyata vaksin ini juga dapat diberikan pada orang-orang usia lanjut di atas 59 tahun ya. Dan ini juga sudah dilaksanakan masih terbatas di tenaga kesehatan. Ya, jadi ini macam-macam vaksinnya. Nah, ini cara pemberiannya. Jadi dilakukan penyuntikan pada otot. Ya, jadi biasanya jarum itu akan ditusuk ke otot itu tegak lurus ya, seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam otot. Ya. Jadi mestinya tidak sakit ya. Ya, harusnya tidak sakit. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan bahwa proses pemberian vaksin itu sudah diatur oleh pemerintah. Sebenarnya begini, pemberian vaksin atau, uji klinik yang kita sebut ya, uji klinik fase 3 namanya, uji klinik yang sedang berjalan di Bandung itu sebenarnya belum selesai. Tetapi kenapa pemerintah lalu, menentukan, bahwa, pemberian vaksin ini harus segera diberikan. Kita tahu bahwa di awal Januari ya, di pertengahan Januari itu di tanggal 14 itu sudah, langsung diberikan terutama untuk, diprioritaskan untuk petugas kesehatan. Jadi ini disebabkan karena tadi kita lihat bahwa angka kesakitan dan kematian dari COVID-19 ini sangat cepat ya, sangat cepat sekali
Sehingga pemerintah lalu mengambil suatu, yang kita sebut sebagai, autorisasi ya, jadi, suatu EUA, Emergency Use Authorization ya, jadi suatu kondisi ini kan karena kondisi pandemi, jadi kondisi kritis yang harus segera diambil, suatu kondisi emergency yang harus segera diambil untuk mengatasi, peningkatan kasus yang sangat cepat gitu ya. Jadi, dibuat suatu program dan diatur bahwa pemberian vaksinasi ini dilakukan bertahap ya. Jadi diawali dengan, pemberian untuk petugas kesehatan, lalu nanti kemudian sudah dilanjutkan untuk petugas publik, dan kemudian sekarang kita lihat sudah dilakukan juga untuk lansia ya. Dan kemudian ini nanti akan terus berlanjut untuk masyarakat rentan, termasuk juga, pada para diabetesi ya, maksudnya pada pasien-pasien diabetes gitu. Jadi untuk masyarakat yang memang mempunyai resiko penularan yang tinggi, ya tidak hanya diabetes tadi kita lihat ya, pasien-pasien yang punya hipertensi, pasien-pasien yang mempunyai penyakit penyerta gitu ya. Jadi ini termasuk, kelompok yang rentan untuk tertular ataupun kalaupun tertular maka, bisa berdampak, buruk gitu, karena sering menimbulkan banyak yang menimbulkan, kematian gitu. Nah, jadi kalau dihitung tuh ada sekitar, targetnya adalah 181 juta jiwa gitu ya. Jadi kalau kita, lihat dari total penduduk di Indonesia, karena tadi kan kita ingin membentuk suatu, kekebalan masyarakat, kekebalan herd immunity, kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok itu hanya bisa dicapai kalau yang divaksin itu ada sekitar 70% gitu. Dan itu dihitung kurang lebih 180 juta jiwa gitu ya, 181 juta jiwa, dan ini terus dilihat per kelompok-kelompok itu dengan jumlah total sekian ya. Nah, kalau misalkan tidak tercapai ya tentunya, dampaknya adalah tidak akan mencapai suatu kekebalan kelompok itu ya, itu, problemnya gitu. Jadi, terus kami ya berusaha dari petugas kesehatan juga berusaha untuk, memberikan materi ini kepada Bapak Ibu sekalian dan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi itu adalah untuk itu. Dan gimana prinsip pelaksanaannya? Tetap akan dilakukan oleh petugas kesehatan, yaitu dari dokter, perawat, atau bidan yang memang punya kompetensi untuk memberikan vaksin. Karena kita tahu ya, karena di Indonesia kan kita juga sudah menjalankan program vaksinasi atau imunisasi ya, baik, dimulai dari saat bayi dan juga sebenarnya juga dilakukan program vaksinasi ini untuk seluruh, masyarakat, termasuk untuk orang tua, untuk orang-orang yang mempunyai, penyakit penyerta, juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan hampir semua lapisan masyarakat. Dan tentunya pemberian, layanan vaksinasi ini tidak boleh mengganggu pelayanan imunisasi yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan. Kita tahu ada BCG, DTP, campak, atau hepatitis dan lainnya ya. Dan memang, sebelum diberikan vaksinasi itu dilakukan penapisan dulu, di-screening terhadap status kesehatannya. Jadi kalau nanti, Bapak Ibu sekalian akan divaksin, maka akan ditanyakan dulu apakah ada keluhan saat ini ya, apakah ada keluhan, lalu dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pengukuran tekanan darah, lalu ada beberapa tempat yang melakukan pemeriksaan gula darah juga ya. Lalu, kemudian diukur juga suhunya, apakah demam atau tidak. Karena sebenarnya prinsipnya yang, bukan tidak boleh ya, tapi ditunda ya. Jadi yang sehat yang boleh divaksin. Kalau ada keluhan, apapun itu keluhannya, misalnya demam, atau apalagi ada batuk, atau, sesak apalagi, lalu kemudian ada keluhan yang lain, misalnya diare, tentunya itu ditunda, tapi bukannya tidak boleh. Bagi diabetes nanti kita lihat ya berikutnya ya. Lalu yang terpenting juga bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi ini juga kita tidak boleh melupakan 5M
yang sudah disebutkan tadi oleh Dokter Nike ya, itu sangat penting dan itu sebenarnya sangat sederhana, hanya mungkin penerapannya agak susah ya gitu ya. Jadi walaupun, kalau kita, lihat sangat simpel, sangat sederhana, tapi, pelaksanaannya ternyata tidak mudah gitu ya. Dan oke. Nah, saya sampai ke sini ya, kenapa ada apa ini dengan diabetes? Kenapa kok kita mengkhususkan, diabetes? Tadi sudah banyak disinggung juga oleh Dokter Nike ya, bahwa pada diabetes itu ternyata kok angka kesakitan dan kematiannya jadi tinggi. Jadi setelah kita lihat yang sakit, ternyata dari yang sakit itu kalau dilihat banyak yang diabetes, lalu banyak juga yang, meninggal. Yang meninggal itu kita lihat, oh ternyata kok banyak diabetesnya gitu ya. Dan umumnya orang yang sakit diabetes tidak hanya penyakit itu saja yang ada, bisa disertai dengan faktor kegemukan, obesitas, adanya tekanan darah yang tinggi, ada gangguan di jantung, di ginjal, juga mungkin di otak ya, tadi sudah disampaikan. Dan, banyak yang juga menjadi berat gitu, bahkan kadangkala ada juga yang masuk atau dia mengatakan tidak ada riwayat, sakit gula gitu. Tapi setelah dirawat karena Covid, kita lakukan evaluasi, ternyata gula darahnya tinggi gitu ya. Ya jadi baru tahu, jadi setelah dia kena Covid, ternyata jadi ketahuan dia punya, diabetes ya. Jadi mungkin itu menguntungkan ya, bukan sebenarnya merugikan karena dia kena ada Covid ya, tapi menguntungkan jadi ketahuan sakit penyakit yang lain, jadi segera bisa diobati seperti itu ya. Dan, dikatakan diabetes ini prioritas gitu. Ini data kami di Hasan Sadikin ya, mungkin ini datanya baru awal ya, waktu itu baru 3 bulan kami kumpulkan. Ini semua pasien yang kami seleksi yang kami screening bukan seleksi ya. Seleksi mah seleksi itu ya, seleksi, penyanyi gitu ya. Kalau ini yang kami screening dari seluruh pasien yang masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dirawat, kemudian kita lakukan pemeriksaan PCR ya, yang positif itu banyak yang hipertensi, yang kedua diabetes ya. Urutannya seperti itu memang umumnya di negara-negara lain dan di tempat-tempat lain pun hampir sama. Yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga penyakit jantung ya. Lalu kalau kita lihat yang meninggal juga ternyata tinggi angkanya. Ini data kami sampai terakhir nih ya, sudah hampir setahun ini data kami. Yang meninggal ada 145 ya. Jadi ini 145 itu dari total hampir 1.000 pasien ya. Jadi kalau di Hasan Sadikin, kalau tadi kita lihat global, dunia itu angkanya 2%, kalau di Indonesia mungkin sekitar 3-4%, tapi di RSAS ya karena kami rumah sakit rujukan, rumah sakit ya rujukan se-Jawa Barat gitu ya, rumah sakit yang PPK 3 lah ya. Jadi hampir semua pasien datang ke Hasan Sadikin sudah dalam kondisi berat. Jadi kalau dihitung itu presentasinya itu sekitar 14% ya, 13, 14 sampai 15% maksimal gitu. Jadi cukup tinggi memang yang meninggal. Dan angka rata-rata yang meninggal itu usianya 58 ya, rata-ratanya ya plus minus 13 tahun. Dan umumnya laki-laki ya, umumnya laki-laki. Jadi kalau ada yang kena Covid, lalu usianya di atas 55 terutama ya, di atas 55, lalu laki-laki, apalagi kalau punya penyakit-penyakit penyerta, segera dirawat ya, jangan ditahan-tahan di rumah gitu ya. Karena kalau kita lihat ternyata nih angkanya yang dari yang meninggal 145 itu, yang diabetes ada 29,7%. Yang pertama, hipertensi 33%, tapi ini yang tertinggi ternyata ada gagal ginjal akut itu 38%. Karena memang umumnya kalau sudah, terkena infeksi Covid, maka, akan timbul suatu kondisi, gagal organ ya, dan terutama organ yang terserang seringnya adalah ginjal ya. Jadi itu tinggi sekitar 38%. Dan kita lihat di sini, diabetes itu 29, hampir 30% ya. Nah
Ini makanya kita memfokuskan kenapa ini, diabetes, ya para diabetesi harus memahami bahwa, kondisi ini bisa memperburuk, keadaan gitu. Nah, pelaksanaannya tadi ya untuk ini, pelaksanaan vaksinasi untuk di Indonesia yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan, ini baru ya yang dikeluarkan di bulan Februari terakhir, kelompok yang bisa dilakukan vaksinasi mungkin kalau awal, jadi memang ini kalau kita baca ya, tadi Dokter Nika juga udah bilang hati-hati membaca media sosial, berita-berita, apalagi ini sekarang dengan media sosial yang sangat mudah dijangkau ya. Jadi harus memilah-milah sumbernya dari mana, apakah sumbernya ini bisa dipercaya atau tidak. Kita harus lihat bahwa kalau ini nggak jelas ya jangan disebarkan gitu ya, banyak hoax-hoax memang di masa pandemi ini, apalagi di saat keluar vaksin COVID-19 ini. Jadi kita harus melihat sumbernya dari mana. Kalau kita telusuri dari awal, memang vaksinasi ini awalnya tidak untuk orang tua, tidak untuk komorbid, tapi dengan berjalannya waktu, ada perubahan-perubahan karena memang penelitian itu akan terus berjalan saat ini ya, dan kita bisa melihat, pengalaman-pengalaman penelitian di tempat-tempat lain, di negara lain, dan ternyata kita juga, bisa, tahu bahwa ternyata sekarang bisa untuk orang tua yang di atas usia 60 tahun, lalu untuk yang komorbid, yang di situ disebutkan kalau awal kita, lihat yang hipertensi, batas 140/80 nggak bisa, tapi ternyata sekarang bisa, kecuali kok tekanan darahnya saat itu tinggi, di atas 180 gitu ya. Kemudian, diabetes, apakah bisa divaksinasi? Jelas bisa, kalau yang awal kita lihat ada batasannya, tadi Dokter Nika juga sudah jelaskan mengenai apa itu HbA1c. Mungkin kalau kita baca di aturan yang sebelumnya, harus berdasarkan kadar gula darah, harus berdasarkan HbA1c, tapi yang sekarang, yang terbaru ini tidak. Yang terpenting tidak ada komplikasi akut. Artinya apa? Artinya pada saat kita dijadwalkan vaksinasi, kondisi badan kita sehat gitu. Kalau ada komplikasi akut artinya pada saat itu kita sakit ya mungkin sedang dirawat, misalnya ada, peningkatan gula darah yang sangat tinggi sehingga jadi tidak sadar, jadi kemudian diare yang berkepanjangan, lalu juga kemudian jadi sesak napas. Dengan adanya gejala-gejala itu tentunya tidak boleh diberikan saat itu, tetapi apakah selanjutnya tidak boleh? Tidak ya. Jadi, ini hanya ditunda. Jadi sepanjang tidak ada komplikasi akut, sepanjang seseorang diabetes itu sehat, maka dapat divaksinasi. Ya, juga penyintas kanker juga dapat dilakukan vaksinasi, kecuali kalau penyintas COVID juga boleh, hanya waktunya yang ditunda. Jadi kenapa ditunda? Yaitu karena diduga atau ya diasumsikan kalau sudah kena COVID, tentunya akan terbentuk adanya antibodi, dan antibodi itu sudah bisa melindungi dia untuk terpapar lagi gitu. Jadi, vaksinnya untuk yang lain dulu gitu ya, karena kan pemerintah juga mendatangkan vaksin tidak sekaligus, tetapi bertahap ya. Jadi tidak sekaligus banyak dan, tentunya banyak orang yang berminat atau banyak orang yang harus diberikan dan harus diatur mana yang duluan, mana yang nanti gitu ya. Dan bahkan juga ibu menyusui ini bisa diberikan. Hanya untuk ibu hamil masih ditunda dulu ya, jadi ditunda sampai, melahirkan. Lalu ada juga ini, banyak kalau kita baca ya dari rekomendasi yang dikeluarkan baik itu dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, juga dari, perhimpunan-perhimpunan dokter spesialis ya. Kalau ini ada yang dari dokter spesialis penyakit dalam, disebutkan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Tapi apakah itu tidak boleh seterusnya? Tidak. Artinya mungkin belum ya, belum saatnya, belum layak saat ini. Tapi saat yang berikutnya mungkin bisa, ya. Jadi, maaf ini maksudnya reaksi alergi berupa anafilaksis ya. Jadi yang tentunya yang tidak, boleh saat ini adalah yang mempunyai riwayat alergi. Anafilaksis itu adalah, suatu reaksi alergi yang berat, yang menyebabkan seseorang apabila dia diberikan suatu zat, itu akan menimbulkan misalnya sampai sesak napas ya, sampai sesak napas
atau mungkin kejang, atau mungkin sampai nggak sadar. Nah, itu memang tidak disarankan, tidak direkomendasikan. Dan atau mungkin dia pernah alergi terhadap vaksin, artinya mungkin penyuntikan pertama dia mengalami alergi yang berat. Alergi berat itu ya antara lain anafilaktik. Tapi kalau alergi misalkan muncul merah-merah di bentol-bentol gitu ya, gatal sedikit, itu alergi yang ringan ya, yang bisa diatasi. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah gitu. Lalu ada penyakit-penyakit tertentu autoimun memang. Sebenarnya penyakit autoimun itu hanya dikhawatirkan kalau pasiennya belum terkontrol gitu ya. Tapi sebenarnya kalau penyakitnya terkontrol, minum obat teratur dan tidak ada masalah, itu tidak ada itu bisa dilakukan vaksinasi ya. Atau yang sedang dalam infeksi akut tuh artinya kalau saat ini sedang flu, sedang demam, tentunya tidak boleh divaksin dulu ya. Jadi ditunda. Kemudian kalau penyakit-penyakit kanker yang lain, ini adalah untuk yang memang mereka sedang menggunakan obat-obatan ya, artinya sedang dalam pengobatan dan kontrol dokter, misalnya sedang dalam proses kemoterapi, radioterapi, tentunya ini ditunda dulu nanti ya, karena kondisi daya tahan tubuhnya belum stabil gitu. Dan juga pasien-pasien yang punya penyakit-penyakit kronis misalnya jantung, PPOK, ginjal dan lainnya, kalau memang belum terkendali ya jangan dulu. Artinya masih sering serangan, sesek ya, kalau jalan masih capek ya, masih dalam perawatan dokter, ya tentunya kondisi itu ditunda dulu gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat divaksin terus misalnya tambah berat, padahal mungkin tidak selamanya mungkin bukan dari vaksin ya, dari hal penyakitnya gitu. Jadi baiknya pada kasus ini ditunda dulu gitu ya, yang belum direkomendasikan saat ini tuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan mengenai penyintas, lalu usia. Nah, kalau usia lansia memang itu dalam rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini akan ditentukan oleh dokter yang mungkin akan memberikan ya. Ada kriteria yang namanya rapuh itu harus jadi nanti ditanya dulu bagaimana kondisi saat ini gitu ya. R itu resistensi, jadi artinya kalau kita menanyakan, kalau berjalan menaikin tangga gitu, naik tangga apakah sesak atau tidak, apakah harus dibantu, ya tidak hanya sesak atau harus dibantu atau tidak gitu. A itu aktivitas, misalnya melakukan aktivitas sehari-hari, apakah lelah atau tidak. P itu penyakit penyertanya ada atau tidak, kemudian U itu apa ya, usaha untuk berjalannya bagaimana, apakah harus dibantu, lalu H ini hilangnya berat badan gitu ya. Jadi ada parameter yang harus dinilai oleh dokter, karena kan memang tentunya semua masyarakat orang yang akan dilakukan vaksinasi itu akan dinilai dulu bagaimana kondisi penyakitnya. Tapi prinsipnya kalau sedang sehat, kalau tidak sakit itu dapat divaksinasi. Kalau sedang sakit ditunda dulu gitu pemberian vaksinasinya. Ya. Kemudian kalau hal-hal lain tadi ya mungkin tadi dokter Nika saya sempat lihat apakah halal atau tidak ya, dan itu sudah ada pernyataan dari pemerintah ya bahwa vaksin COVID-19 ini yang ada di Indonesia yaitu Sinovac itu halal gitu ya. Lalu tadi jadi bisa diberikan terus dan aman. Nah ini ada kita sering nanya ya aman nggak sih gitu ya. Nah sebenarnya memang semua obat ya, baik itu obat apapun dan juga vaksin itu bisa saja timbul efek samping gitu ya. Efek samping dan efek samping yang sudah dideteksi dari penelitian-penelitian besar yang dikerjakan di luar negeri kalau Sinovac itu di Turki, lalu di Brasil dan juga di Indonesia yang dikerjakan di Bandung itu ternyata efek sampingnya sangat ringan ya. Efek sampingnya sangat ringan dan efek samping ini sama dengan efek samping
penyakit-penyakit lain atau vaksin-vaksin lain gitu, untuk penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi efeknya hampir sama dan mungkin yang kita lihat di sini kita membagi ada yang disebut reaksi lokal. Lokal itu di tempat suntikan dan reaksi yang sistemik. Sistemik itu yang menyeluruh gitu ya. Jadi umumnya nanti kalau Bapak Ibu sekalian divaksin, maka dalam 30 menit akan dipantau. Jadi tidak boleh pulang dulu, akan tunggu dulu di rumah sakit atau di klinik, tunggu 30 menit, nanti akan dilihat oleh dokter apakah ada keluhan nyeri di tempat suntikan, apakah ada merah atau bengkak ya, atau rasa baal atau rasa tebal gitu. Jadi akan ditanyakan dalam 30 menit karena reaksi lokal itu biasanya akan muncul dalam 30 menit ya. Ya pengalaman saya untuk yang saya alami kalau reaksi lokal ini waktu itu nggak ada ya, cuma memang pada saat setelah disuntik itu yang kedua ya agak ada sedikit sakit ya, tapi setelah itu hilang ya. Dalam 30 menit sih hilang ya. Jadi mungkin hampir sama sebenarnya ya dengan vaksin-vaksin pada umumnya. Lalu kalau sistemik itu, ini memang kita akan pantau. Jadi pasien-pasien itu akan nanti akan ada datanya, akan kita pantau. Kalau ada keluhan harus segera dilaporkan ya. Biasanya yang kita pantau ini sampai dengan 28 hari ya. Jadi apakah ada demam gitu ya? Ya berarti mungkin harus siap itu ya, untuk memastikan betul tidak demamnya, berarti mesti siap termometer ya di rumah mungkin ya, untuk mengukur apakah ada keluhan demam, apakah ada keluhan nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, nyeri kepala, badan lemah, dan umumnya sebenarnya ini keluhannya ringan ya. Lalu keluhan-keluhan lain yang bisa muncul yang ringan biasanya alergi itu gatal misalnya ya, gatal atau bengkak mungkin kita tahu ya dengan istilah apa ya, kali gatal seperti itu ya. Jadi atau kalau kita makan makanan seafood gitu, makanan-makanan laut gitu suka muncul misalnya merah-merah gitu. Nah itu alergi yang sebenarnya sifatnya ringan. Yang berat tadi memang kalau bisa timbul anafilaksis dan pingsan. Tapi pada uji klinik yang dikerjakan di Bandung itu tidak ada ya, reaksi-reaksi ini tidak ada. Reaksi alergi memang ada beberapa kasus tapi sedikit, tapi reaksi yang berat tidak ada ya. Nah sudah mungkin ya itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi ringkasannya tadi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sekalian mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan ini mulai mulai paham gitu ya bahwa pentingnya vaksin, bahwa vaksin itu dia akan melindungi tubuh. Jelas akan melindungi tubuh supaya seseorang penderita diabetes tidak akan sakit ya. Nah, kalaupun sakit maka gejala yang ditimbulkannya tidak berat gitu ya. Karena memang vaksin tidak akan melindungi 100% ya. Kalau kita lihat datanya itu di Bandung itu efikasinya adalah sekitar 65% ya. Jadi memang tidak melindungi 100%, tetapi tetap ini memberikan perlindungan ya. Tetap memberikan perlindungan, artinya kalaupun kita kena maka tidak akan berat ya. Dan upayakan supaya tidak kena dengan cara apa? Dengan cara yang tadi ya, 5M ya. Lalu vaksin ini aman ya, aman dan halal juga ya. Aman artinya dia memang menimbulkan efek samping, tapi efek sampingnya yang ditimbulkannya itu ringan dan reaksinya itu sama dengan vaksin-vaksin yang lain. Dan yang sebenarnya yang kita lihat adalah manfaat utama dari vaksin, bahwa vaksin itu mampu memproteksi diri dan juga khususnya memproteksi diri individu, tapi juga umumnya adalah dia bisa memproteksi masyarakat, membentuk suatu kekebalan kelompok ya. Dan tetap ingat bahwa vaksin hanya salah satu cara ya
untuk mengatasi di masa pandemi ini ya. Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan melakukan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker secara benar, tidak hanya, menutup mulut, tidak hanya digantung di leher, tapi menggunakan masker secara benar, menutup hidung dan mulut, lalu menjaga jarak, jaga jarak yang berapa jauh, menjaga jarak ya idealnya memang 1,5 sampai 2 meter ya, menjaga jarak, lalu mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Artinya jangan kita datang kalau ada kerumunan, justru kita keluar dari kerumunan itu ya. Dan untuk kami memang yang terpenting ini 3T. Nah, mungkin juga untuk pengetahuan bahwa kalau kita merasa terinfeksi, merasa ada gejala-gejala demam, batuk, sesak napas atau sakit tenggorokan, pilek, atau terutama juga anosmia, yaitu tidak bisa mencium ya, kurang dalam indera penciumannya menjadi berkurang atau mengecapnya juga jadi makanan menjadi kurang rasa, maka segera dites ya, segera testing, kemudian segera tes, kemudian mencari pengobatan, treatment, dan di tracing. Jadi artinya kita harus cari siapa saja yang sudah tertular atau kita tertular dari mana gitu. Oke, mungkin itu saja. Ini kata akhir dari saya, jadi jangan ragu untuk divaksin ya. Mungkin kalau untuk diabetes ini, mau milih yang mana ini, mau pilih apel atau donat ini ya. Jadi kalau memang terkontrol ya boleh-boleh saja ya Dokter Nike, sekali-sekali makan donat dengan meses gitu ya. Tapi yang terpenting jangan ragu untuk divaksin. Terima kasih.